siapa Bu? Bu Eko. Oh ya, Bu Eko ya. Perkenalkan Bu, saya perawat Bu yang jaga pada pagi hari ini. Eh, Sesuai dengan rekam medis yang saya baca dan saya pelajari bahwa saat ini Ibu akan melakukan konseling ya Bu mengenai nafsa atau narkotika ya Bu. Iya Bu. Ya. Untuk pelaksanaan konseling ini kira-kira kita membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah ini bersedia? Siap. Ya. Terus mengenai privasi atau kerahasiaan dari segala hal yang Ibu ceritakan nanti, saya akan jamin kerahasiaannya dan itu hanya kepentingan rekam medis saja. Terima kasih Bu. Sebenarnya saya tutup pintunya dulu Bu, nanti untuk privasi Ibu. Sebelum kita melakukan konseling, di sini saya meminta persetujuan pemberian konseling dulu ya Bu ya. Ini saya minta Ibu mengisi data sini ini, terus kemudian tanda tangan dan nama tangan di sini. Terima kasih atas kesediaan Ibu. Sebelum kita memulai lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Ya, untuk yang pertama saya akan menanyakan bagaimana kondisi Ibu saat ini Bu. Kalau saya saat ini terus terang ini kondisinya saya baik-baik saja. Ya. Setelah itu dikasih obat sama teman saya. Jadi dulu itu Ya. saya kan sering pusing, Ya. nggak bisa tidur, sulit tidur kalau malam itu. Terus saya ini bercerita sama teman saya dikasih obat. Nah obat itu saya minum, terus habis setelah minum obat itu ya kalau pas esok hariannya itu terus pokoknya saya itu merasa enak sekali, nggak pusing, terus nggak tahu bergembira dan nggak tahu semangat kayak gitu. Nah terus itu kan dikasih beberapa ya, saya cocok. Nah kalau saya ngalami pusing lagi, saya minta lagi kayak gitu dikasih, terus saya merasa cocok. Tapi setelah itu kok saya merasa ketergantungan ya, saya takut ini obat apa kayak gitu. Terus dengar itu kayak narkoba, jadi saya takut sekali. Gimana caranya untuk bisa berhenti, dan saya takut kalau sampai kena hukuman seperti itu loh Bu. Oh ya, obatnya di bawah Bu. Nah. Oh ini ya Bu ya, kalau saya lihat ini tuh sepertinya ekstasi Bu. Ini kan bisa menyebabkan ketergantungan. Apakah sebelumnya Ibu itu sudah tahu atau belum ya tentang nafsa atau narkotika ya Bu ya? Ya itu nggak tahu, soalnya saya cuma keluhannya karena saat pusing sulit tidur itu loh. Iya. Terus saya minum obat itu, saya saat ini saya nggak pusing, saya kayak semangat lah kayak gitu, senang gitu loh saat ini. Oh iya. Terus pertanyaan selanjutnya ya Bu, mengenai kondisi Ibu, apakah lingkungan sekitar itu banyak orang yang kecanduan narkotika juga Bu? Kalau yang itu saya nggak tahu, yang jelas teman saya itu ya memang dekat dengan saya, dengan itu satu kampung lah kayak gitu, yang teman yang suka ngasih obat itu. Oh gitu ya. Terus mohon maaf Bu, pendidikan terakhir itu apa ya? Saya S1 Mbak. Oh S1. Oh iya. Dasar sarjana ya Bu ya. Iya tapi nganggur. Ini terus yang selanjutnya mengenai spiritual ya Bu ya. Apakah mohon maaf agamanya apa Bu? Islam. Oh iya. Apakah Ibu rajin menjalankan sholat 5 waktu atau ibadah lainnya Bu? Ya kalau sholat sih ya maaf Mbak, memang saya kadang bolong-bolong. Tapi saya itu kan di sini dinas, saya sendiri sama anak saya. Suami saya kan kerja di luar negeri, sebenarnya udah mau pindah cuma masih sulit, jadi saya itu kepikiran itu. Pokoknya saya itu kan di sini kan nggak ada saudara yang lain lah kayak gitu. Jadi saudaranya jauh semua. Ya seperti itulah. Oh, misalnya untuk kondisi Ibu saat ini, apakah keluarga sudah tahu tentang Ibu yang ketergantungan dengan narkoba? Ya enggak lah, setelah saya tadi itu saya nggak cerita kalau kayak gini. Ya mereka nggak tahu, pokoknya cuma saya aja itu. Oke ya.
Begini Bu, saya akan menjelaskan ya Bu ya, itu apa itu nafsa atau narkotika. Nafsa sendiri itu singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Dimana jika kita menggunakan dalam waktu yang panjang dan berlebihan itu akan menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, apakah Ibu sudah tahu macam-macam narkotika? Nggak tahu. Oh ya, oke. Kalau itu akan saya jelaskan tentang macam-macam narkotika. Yang pertama yaitu jenis antidepresan. Kalau jenis antidepresan ini nanti akan menyebabkan kita malas, ngantuk, banyak tidur dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu jenis stimulan. Kalau yang stimulan itu akan meningkatkan kerja otak kita sehingga tubuh akan menjadi lebih fit. Nah, dan ekstasi ini termasuk golongan stimulan, makanya itu merasa sulit tidur. Terus yang ketiga yaitu golongan halusinogen. Kalau halusinogen itu akan menyebabkan fantasi-fantasi yang berlebihan Bu. Kalau narkotika yang termasuk halusinogen itu seperti ganja Bu, kalau kita gunakan dalam porsi yang banyak dan besar itu akan menyebabkan kita menghayal dengan fantasi-fantasi lainnya. Itu penjelasan saya macam narkotika. Terus dari hal itu ada yang ditanyakan tidak? Itu bahaya nggak Bu? Oh itu sangat bahaya. Saya akan berikan penjelasan tentang bahaya narkotika itu sendiri. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan kecanduan untuk penggunaan narkotika yang berkepanjangan. Terus efek jangka panjangnya juga bisa merusak tubuh kita Bu, misalnya jantung, pernapasan, itu juga bisa menyebabkan pneumonia. Terus bisa juga merusak ginjal dan otak kita. Terkait dengan bahaya tersebut, apakah Ibu sudah jelas? Iya Bu. Ya. Kemudian kalau sudah jelas, saya akan jelaskan juga sekalian tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecanduan. Itu faktor internal itu dari diri Ibu sendiri. Karena Ibu selalu ingin minum alkohol ya, jadinya Ibu kecanduan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu dapat dari keluarga, bisa dari lingkungan, bisa terus dari karena faktor ekonomi. Karena kita punya uang berlebih, jadi kita bingung cara mengolah uang itu. Salah satunya ya dengan membeli narkoba seperti itu. Itu sudah jelas belum Bu tentang hal ini? Aduh, terus kan itu bahaya ya. Iya. Terus kayaknya kok sulit ya menghentikan itu. Terus caranya gimana biar saya itu nggak ketergantungan? Kan itu teman saya juga sering deketin saya. Oh iya begitu. Yang pertama, saya senang sekali Ibu mau bercerita dan punya niat untuk berhenti dari kecanduan Ibu dengan narkoba ya Bu ya. Untuk melakukan pemulihan itu harus ada faktor hubungan dengan keluarga juga ya Bu. Terus untuk dari medis itu nanti dari dokter biasanya kita akan diberikan obat-obat. Biasanya obatnya akan dosisnya bertahap diturunkan. Selain itu juga Ibu bisa juga melakukan rehabilitasi medis misalnya dengan meningkatkan spiritualitas Ibu. Karena dengan rajin sholat, rajin berdoa itu kan bisa pelan-pelan kita bisa menghentikan kecanduan Ibu dari narkotika. Bagaimana Ibu perasaannya setelah berbincang-bincang dengan saya pada hari ini? Alhamdulillah senang sekali. Terus tadi kan bilang dijaga kerahasiaannya yang Iya. Terima kasih itu ya pokoknya saya senang, saya sudah paham ini. Saya akan berusaha keras untuk tidak minum obat itu lagi. Saya yakin pasti bisa gitu. Oh iya, terima kasih. Saya juga senang sekali Ibu sudah mau dengan sukarela menceritakan tentang hal yang Ibu alami. Dan saya berharap Ibu menghentikan pergaulan dengan teman-teman Ibu yang memberikan narkoba ya Bu ya. Mungkin maksudnya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai saat ini. Mungkin minggu depan atau beberapa hari ke depan kalau Ibu menghendaki kita bisa bincang-bincang lagi mengenai perkembangan kondisi Ibu. Bagaimana Bu? Siap Bu. Ya. Terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Sama-sama juga ya Bu ya, terima kasih atas